hari ini ya Tuhan. Kami siap untuk bersorak-sorai bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini belum hadir di tempat ini. Kalau masih ada di perjalanan, kami topang supaya bisa berkumpul untuk memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau. Haleluya. Amin. Mari kita teruskan pujian yang mengatakan ada satu surgaku yang setia.
ulang kesaksian. Siapa yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, monggo. Dan kalau tidak ada, saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan melalui pujian yang mengatakan indah rencanamu Tuhan.
untuk menerima firman Tuhan. Mari kita pujikan yang mengatakan hidup ini adalah kesenangan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, kami datang padamu pada pagi hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami akan mensiarkan firman-Mu Tuhan, kiranya memantraikan Tuhan, sehingga tidak terlalu begitu saja Tuhan, namun juga diberkat bagi hidup kami semua Tuhan. Kami serahkan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari. Mari bersama-sama kita belajar firman Tuhan. Pertama-tama saya cukup grogi karena dari tadi malam saya sulit tidur karena harus menyampaikan firman pada pagi hari ini. Tapi tidak apa-apa, kita lupakan. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita pada pagi hari ini di dalam kitab
Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Roma 12 pasal Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Mari kita baca secara bersama-sama. Yang sudah menemukan katakan amin. Amin. Mari kita baca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesusahan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk dalam segala hal kita, untuk segala sesuatu kita harus mendasari dengan kebenaran firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini yaitu tetap bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu, di dalam Tuhan sumber pengharapan buat hidup kita itu hanya ada pada Tuhan. Kita tidak bisa apa-apa, kita tidak bisa melakukan banyak hal, kita ini tidak berarti apa-apa tanpa Tuhan, karena yaitu tadi, karena Tuhan merupakan sumber pengharapan buat kita. Untuk itu yang perlu kita lakukan, ini poin yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Nah, poin yang pertama yaitu bersukacita di dalam Tuhan. Siapa yang percaya jika di dalam Tuhan, kalau kita bersukacita, Tuhan di dalam keadaan ataupun kehidupan apapun, bahwa Tuhan selalu ada buat hidup kita. Siapa yang percaya? Amin. Bapak Ibu, ada satu contoh di dalam Alkitab. Mari kita buka di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 26. Kisah Para Rasul ini kisah tentang Paulus dan Silas. Saya akan membacanya buat kita semua. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu-belenggu mereka semua. Bapak Ibu, dalam keadaan enak dan senang saja kita bersukacita, tetapi jika di masa sulit kita, di waktu kita, di masa saat kita mengalami sesuatu yang sangat menekan hidup kita, apakah saat itu kita dapat mengucap syukur sama Tuhan, dapat bersukacita sama Tuhan? Nah, dari firman yang saya baca tadi, dari kisah Paulus dan Silas, meskipun Paulus dan Silas ini dimasukkan dalam penjara, mereka diikat atau dipasung kakinya. Pasung itu kakinya dimasukkan di dalam kayu yang berlubang. Nah, kakinya mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Mereka hanya bisa melakukan hanya duduk dan tidak bisa melakukan banyak hal.
Namun karena mereka orang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka dari firman Tuhan tadi katakan mereka menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nah, meskipun dalam situasi mereka di dalam penjara, meskipun kaki mereka dipasung, tetapi mereka tetap bersukacita, mereka tetap memuji Tuhan. Nah, percaya kalau kita baca ayat dari 19 sampai dengan ayat yang terakhir itu, bahwa ada sesuatu yang terjadi yang Tuhan lakukan buat mereka. Bahkan dikatakan dalam ayat 26 itu, terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyang. Nah, Bapak Ibu, dari firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, yaitu bagaimana waktu sulit-sulit kita pun, dalam waktu kita punya permasalahan yang sangat besar dalam hidup kita, mungkin kita tidak dapat melakukan sesuatu, kita jenuh, kita khawatir banyak hal dalam hidup kita. Percayalah, jika kita bersukacita di dalam Tuhan, maka Tuhan akan membalikkan suatu keadaan dari yang buruk akan menjadi yang baik buat hidup kita. Selanjutnya Bapak Ibu, poin yang kedua yaitu berserah sama Tuhan. Siapa di sini jika dalam masalah atau dalam pergumulan berkata tidak khawatir? Siapa di sini yang mungkin dalam hidupnya kalau punya masalah, Bapak Ibu tidak merasa khawatir? Saya rasa kita semua di sini, jika kita punya masalah, kita punya pergumulan yang sangat berat dalam hidup kita, kita pasti ada waktu atau satu titik kita merasa sangat khawatir akan permasalahan yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu, mari kita buka di dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Firman Tuhan ini sangat memberkati saya sekali, di mana ada suatu proses dalam hidup saya. Melalui firman Tuhan ini menguatkan hidup saya. Mari kita baca firman Tuhan ini di dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya buat kita semua. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia memelihara kamu. Nah, Bapak Ibu, dalam suatu keadaan, dalam suatu situasi sulit ataupun pergumulan yang sangat berat, firman Tuhan ini katakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang akan memelihara kamu. Nah, dalam situasi tadi, Tuhan pasti akan memelihara kita. Meskipun dalam kita sudah berdoa, kita banyak melakukan hal untuk hidup kita, banyak melakukan situasi yang sulit, kita banyak mencari cara bagaimana kita untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut, ataupun kita sudah berdoa sebanyak-banyak mungkin, pagi, siang, malam kita berdoa, tetapi namun kita tidak mendapatkan hasil. Tetapi firman Tuhan ini katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang akan memelihara. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan ini sangat memberkati saya, di mana saya mengalami situasi yang sangat sulit dalam hidup saya. Saya sharing sedikit, kesaksian sedikit.
bahwa saat itu saya mengalami sakit sudah 7 tahun. Saat itu Bapak Ibu, kekhawatiran itu sangat besar dalam hidup saya. Saya takut. Saya takutkan itu yaitu saya kematian. Di mana saat itu saya tidak bisa ngapa-ngapain. Tahun pertama saya sakit, saya masih bisa melakukan apa saja, tetapi saat di tahun yang kedua, saya 2 tahun, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan saya sangat malu sekali untuk berbaur sama orang-orang. Waktu itu, Bapak Ibu, saya sangat kurus sekali. Kalau sekarang saya ada di sini, saya bisa berkumpul bersama-sama dengan Bapak Ibu, itu semua karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Saya bisa sampai di sini karena kemurahan Tuhan. Saat itu saya tidak punya harapan, saya khawatir akan hidup saya. 2 tahun saya tidak bisa melakukan apapun. Saya untuk bergaul sama orang, sama teman-teman, saya nggak berani. Karena apa? Karena situasi dan keadaan saya. Namun Bapak Ibu, sangat luar biasanya Tuhan kita. Ada satu orang yang mungkin pasti Tuhan mengirimkan buat hidup saya. Dia setiap hari datang menjenguk saya. Dia setiap hari memberikan dorongan, motivasi buat hidup saya. Selama 2 tahun itu saya di rumah. Yang saya lakukan hanya sekolah. Karena waktu itu saya sakit dari SMP sampai SMA. Sampai saya berangkat ke sini. Waktu saya SMA itu 2 tahun. Saya dari kelas 9 dan 10 dan 11. Saya hanya sekolah dan pulang sekolah di rumah dan tidak melakukan apapun. Saat itu ada abang sepupu saya itu, dia dengan setianya dia datang menjenguk saya, berikan saya dorongan buat saya motivasi dalam hidup saya. Saat itu saya merasa saya tidak punya harapan dalam hidup saya. Karena yang ada dalam pikiran saya pasti mati. Saya pasti tidak akan hidup. Karena waktu itu saya sangat kurus sekali. Saya untuk sekarang itu mendingan. Dulu berat badan saya hanya 38 kilo. Sangat jauh sekali. Badan saya tinggal tulang dan kulit. Nah, setelah dorongan dari saudara saya ini tadi, abang sepupu saya, di situ saya tergerak karena dia selalu mengajak saya untuk main di rumahnya. Saat itu karena sudah saya merasa tidak enak, saya pergi main ke rumahnya dan mereka berkumpul bersama saya. Satu keluarga, abang sepupu saya, istri dan anak-anaknya. Mereka kumpul, ngobrol sama saya. Di situ saya tangis. Ternyata Tuhan kita itu baik. Dalam kekhawatiran kita, Tuhan menyediakan orang untuk memberikan dorongan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, saat itu dalam situasi saya sulit, saya takut, saya tidak bisa ngapa-ngapain. Yang pastinya dalam pikiran saya pasti mati, saya tidak akan hidup, saya tidak punya harapan. Tetapi karena ada Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya, Tuhan memberikan
seseorang untuk datang mendorong hidup saya, memberikan motivasi dalam hidup saya. Jadi di situ saya, saat mereka berkumpul sekeluarga, saya pulang, saya merenungkannya, ternyata Tuhan kita itu baik. Nah setelah itu, sebelum itu saya tidak punya sukacita dalam hidup saya tidak punya. Setelah itu saya pulang, yang saya lakukan, saya renungkan dan saya baca firman Tuhan ini. Kata firman Tuhan ini tadi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang akan memeliharanya. Saya renungkan firman Tuhan ini, saya katakan, saya harus bangkit dari kehidupan saya, meskipun saya sulit, meskipun keadaan saya tidak bisa bangkit, saya tidak punya harapan, tetapi saya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai hidup saya. Setelah itu saya mengajukan diri untuk mengajar sekolah minggu, Bapak Ibu. Saya tidak bisa mengajar sekolah minggu. Yang saya bisa hanya bermain gitar. Itu pun saya bermain gitar saat itu hanya bermain dengan kunci D, satu kunci. Dan saat itu saya mengajar sekolah minggu. Yang saya temukan apa, Bapak? Yang saya rasakan, saya melihat anak-anak di situ, mereka sangat sukacita sekali, mereka sangat gembira sekali dalam hidup mereka. Di situ saya merasa ada sukacita di hati saya. Saya berpikir ternyata ngajar sekolah minggu itu tidak sia-sia. Itu membuat hati saya senang. Firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat. Saya coba hidupkan firman Tuhan itu. Di situ saya mengubah pola pikir saya. Saya coba, meskipun saya sakit tadi, saya serahkan sama Tuhan dan saya berbaur sama teman-teman. Bahkan banyak teman-teman yang ternyata mereka mendorong saya, bahkan mendoakan saya. Keluarga saya, mereka saya sangat bersyukur punya keluarga, orang tua yang selalu mendoakan saya dan mendorong saya. Dan juga banyak teman-teman yang memberikan motivasi dalam hidup saya. Oleh sebab itu, saya bisa sampai di sini. Itu semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatan saya sendiri, tetapi bagaimana saya menghidupkan firman Tuhan tadi. Hati yang gembira adalah obat. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Saya serahkan sama Tuhan. Bapak Ibu tahu yang saya rasakan saat ini, step demi step, pelan-pelan Tuhan memulihkan hidup saya. Meskipun saat ini terkadang sakit saya kambuh, tapi saya percaya kalau sudah waktunya Tuhan, pasti yang terbaik buat hidup saya dan juga Bapak Ibu, saudara-saudari. Selanjutnya Bapak Ibu, poin yang ketiga, tetap setia dalam doa. Nah, Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa setelah firman Tuhan katakan, serahkanlah kekhawatiranmu di dalam tangan Tuhan. Terus hati yang gembira adalah obat. Untuk menghidupi firman Tuhan tadi, kita tidak hanya cukup sekedar membaca firman Tuhan dan juga melakukannya, tapi kita juga perlu berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan berdoa kita serahkan sama Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan memulihkan hidup kita semua. Nah, poin yang ketiga yaitu tetap setia dalam doa. Yang khawatir dalam hidup kita itu wajar, Bapak Ibu. Itu manusiawi. Karena kita punya keterbatasan dalam hidup kita.
Tetapi di dalam Tuhan tidak ada keterbatasan, karena Tuhan sumber segalanya. Tuhan sumber dari segala yang ada di muka bumi ini. Tuhan yang ciptakan, kita juga Tuhan yang ciptakan. Maka hal apapun, masalah apapun yang kita hadapi saat ini, pasti Tuhan akan tolong kita, karena Dia selalu setia dalam hidup kita, dalam perkara apapun. Contohnya tadi ya saya katakan, Paulus dan Silas, meskipun mereka dipasung, mereka dipenjara, tetapi Tuhan tetap setia menemani mereka. Tuhan tetap setia menjaga mereka. Bahkan Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa yang terjadi di penjara tersebut. Penjara tersebut tergoncang karena nyanyian-nyanyian, pujian-pujian yang Paulus dan Silas nyanyikan buat Tuhan. Terus yang perlu kita lakukan yaitu setia dalam doa. Maka kalau sudah waktunya Tuhan, itu pasti yang terbaik buat hidup kita. Kesimpulan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun pergumulan, masalah, rintangan yang kita hadapi, jika kita tetap setia berserah pada Tuhan dan bersukacita, maka kalau sudah waktunya Tuhan, itu yang pasti yang terbaik buat hidup kita, Bapak Ibu. Mungkin sampai di sini firman Tuhan yang saya sampaikan dengan singkat. Mari kita berdoa. Kita akan menutup firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Kami sudah selesai Bapak sudah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan ini menjadi berkat bagi kehidupan kami semua Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Apapun permasalahan kami, apapun pergumulan kami, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya menceritakan tentang kehidupan Fernando pada saat yang lalu selama dia sebelum sakit. Boleh Fernando? Boleh ya. Fernando ini dulu itu seperti lari terus dia kesasar. Kesasarnya di Meksiko, jadinya namanya Fernando. Keren kan? Fernando, Oma mau tanya, kita juga pernah cerita ya Fernando ya. Fernando sebelum kenapa Fernando itu bisa sakit? Pasti kan ada asal mulanya gitu. Kenapa? Coba Fernando jawab. Asal mulanya sebenarnya saya kurang tahu, tapi waktu sebelum saya sakit itu saya sudah kerja dari sejak SD, jadi kerja saya itu tidak ringan, dan juga saya waktu itu kerjanya kerja bantu, pokoknya kerja yang berat-berat saya kerjakan. Itu waktu saya dari kelas 3 SD, karena di daerah kami waktu itu sangat sulit sekali ekonomi, jadi itu yang membuat saya harus harus bantu orang tua. Ya, harus bantu orang tua karena situasi dan kondisi tadi. Jadi saya mau hujan ataupun panas, saya tetap kerja karena harus bayar uang sekolah,
dan juga uang jajan saya sendiri karena saya tidak mau merepotkan orang tua. Jadi kemungkinan saya sakit karena itu, dan mungkin karena teguran buat saya karena waktu itu saya jarang ke gereja. Tapi enggak minum-minum gitu ya? Ada minuman, ada alkohol enggak? Ya, kalau alkohol itu saya minum. Jadi saya kerja, setelah kerja dapat duit, saya sisihkan sedikit buat uang jajan, dan itu sisanya saya beli minum. Itu yang dirasakan Fernando itu paru-paru ya Fernando? Ya, Rasanya sesak atau bagaimana? ya seperti itu. Ya, itulah pengalaman Fernando dari masa kecil sampai dia besar hari ini. Itu memang cukup keras, tapi ini ada contoh yang tidak baik yang kita anak-anak muda semua tidak boleh lakukan. Karena apa? Minuman keras itu nggak baik buat kesehatan kita. Bagaimana? Anak-anak muda setuju? Jadi Fernando ini khotbah di depan ini untuk menguatkan kita semua. Jangan seperti Fernando rasakan. Begitu Fernando? Iya. Tapi sekarang dia udah pulih. Saya sering melihat dia kalau dia lagi mau masak, lagi dia jalan, dia selalu tariannya jaipongan. Itu berarti dia sukacita di dalam Tuhan meskipun lagunya belum nyampe. Lain kali lagunya diganti ya Fernando. Bagaimana Fernando? Nah, Fernando akan ganti lagunya dengan puji-pujian. Bagus sekali dia punya tarian. Oma melihat sekali waktu dia nari. Kalau dia udah mau masuk dapur dia begini-gini. Terus dia begini-begini. Oma gak begitu sama, tapi dia punya badan itu lentur. Itu, saya rasa kalau dimasukin calon tamborin bisa ini. Ya Fernando, terima kasih untuk khotbahnya. Saya percaya pengalaman Fernando pada pagi hari ini bukan yang biasa, tapi membuat Fernando semakin maju ke depan, semakin kuat di dalam Tuhan. Ya Fernando, Tuhan berkati, semangat. Siap. Diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya menjadikan rema hidup kami semua. Dan tiba saatnya kita mau mempersembahkan berkat. Kita angkat amplop kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mau mempersembahkan sedikit dari berkat-Mu ya Tuhan. Sucikan, kuduskan persembahan ini supaya menjadikan beribadah kerajaan-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini belum memberikan yang terbaik, besok depan bisa mempersembahkan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita pujikan pujian yang mengatakan ada satu sobatku yang setia. Tidak
depan Warta Gereja Jumat 24 November 2023 ibadah konser di tempat Ibu Juwarni, WLK Fernando, Firman Tuhan Kak Yedija. Sabtu 25 November doa pelayan Tuhan di gereja jam 4 siang. Jam 2 siang. Minggu 26 November ibadah raya di gereja jam setengah 8 pagi. Petugas minggu depan Kak Raul, Kak Ebi, Senior Kak Geri, Kak Fernando dan Ibu Juwarni. Pemain musik keyboard Kak Tata, bass Kak Wahyu, drum Kak Aga, gitar Kak Ria. Petugas LCD Kak Sipri, pelayanan sekolah minggu Kak Wahyu. Mungkin ada tambahan dari pemain musik. Shalom. Kita akan adakan Natalan Iut tanggal 24 Desember setelah kebaktian. Jadi yang anak-anak sekolah minggu dan youth akan digabung jadi satu. Natalannya di sini ya. Raul mana? Di mana Raul? Oh, Raul yang situ. Bukannya Raul di situ-situ tadi ini. Natalan youth di mana? Di tempat ruang ibadah. Tanggal 25 Desember kita akan merayakan Natal umum. Jadi jam 4 sore. Bagi yang belum membayar uang Natal silakan membayar di tempat Om Matina. Dan juga yang sosial yang belum lunas, tolong bulan depan harus semuanya lunas, ya semuanya selesai ya. Itu dan malam tahun baru 31 Desember kita akan merayakan malam tahun baru terakhir itu, yaitu kita seluruh jemaat jam 9 malam mulai, dan kita akan ada setelah itu ada acara kembang api dan betasan ya, dan juga door prize yang pertama akan dapat handphone. Selanjutnya yang lain-lain ada, kalau nggak salah ada 6 atau 7 door prize. Itu untuk khusus kita jemaat. Tanggal 25 Desember itu door prize-nya untuk umum. Itu yang saya katakan untuk acara-acara dari 24, 25 dan 31. Ya, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Pak Angel yang sudah memberikan pengumuman, dan tiba saatnya kita mau menutup ibadah kita. Doa syafaat saya minta Kak Geri, doa berkat saya minta Om Angel. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur Bapa atas kesempatan pada pagi hari ini kami telah beribadah di tempat ini Tuhan. Kami sangat mengucap syukur atas berkat kemurahan kepada kami sampai pada hari ini kami masih bisa bernafas. Semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami telah beribadah, telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya firman yang disampaikan ini dapat menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Dan Tuhan, kami ingin menaikkan segala pokok doa kami. Tapi Tuhan, tolong suci, kuduskan hati dan pikiran kami agar
doa-doa yang kami naikkan berkenan di hadapan. Dan Tuhan kami berdoa untuk terkhususnya jemaat di BDI El Shaddai Home, Tuhan berkati jemaat di tempat ini yang sedang mendoakan untuk beberapa kursi yang masih kosong. Tuhan tolong membawa jemaat-jemaatmu yang masih di luar sana yang rindu akan mendengarkan firman, mendengarkan Injil. Engkau bawa mereka untuk datang beribadah kepadamu di tempat ini. Dan hamba juga berdoa untuk Oma, Opa yang selalu melayani di tempat ini dengan segenap hati mereka, Tuhan. Dan Tuhan, pakailah mereka, lindungilah mereka, berikan kesehatan umur panjang kepada mereka, Tuhan, agar mereka dapat melayani di tempat ini dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan, hamba juga berdoa untuk pemuda di tempat ini, Tuhan. Pakailah mereka agar menjadi pemuda-pemuda yang takut akan Engkau dan berbakti kepada Engkau dan selalu dalam takut akan Engkau, Tuhan, dan melayani Engkau dengan sungguh-sungguh di tempat ini. Tuhan, hamba juga berdoa untuk sekolah minggu dan Engkau pakai anak sekolah minggu di tempat ini agar mereka dapat bertumbuh di dalam Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat di tempat ini. Jika ada yang sakit atau dokter apa, Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Kiranya Engkau datang dan menyembuhkan mereka jika ada mereka sakit atau apa. Dan Engkau tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang suci, Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Kami berdoa dari pimpinan Pak Jokowi sampai di jajarannya agar mereka dapat membangun negara ini dengan baik, Tuhan. Amin. Dan hamba juga berdoa untuk kehidupan setiap orang yang ada di tempat ini, Tuhan. Setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, Tuhan. Agar Engkau membawa setiap orang yang di luar sana agar memenuhi semua gereja yang ada di Indonesia ini, Tuhan. Biar semua orang menyembah Engkau, Tuhan, agar nama-Mu dimuliakan selalu, Tuhan. Dan Tuhan, kami serahkan setiap pergumulan doa ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami serahkan, biarlah terjadi sesuai kehendak-Mu. Terima kasih, Tuhan. Dan diserahkan ibadah pada pagi hari ini di dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dituliskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak yang baik, kami juga akan berdoa untuk Oma Tina. Terus kita berdoa. Tanggal 29 ini dia akan pergi ke Semarang untuk operasi matanya. Bapak, terima kasih. Bapak, kami percaya Bapak Kau berikan kesembuhan yang daripada Engkau. Baik dokter, baik juga alat-alat operasi Bapak telah Kau persiapkan semuanya. Dan Oma Tina pulang dengan kesembuhan yang daripada Engkau. Dan kami juga berdoa untuk kaki varisesnya yang sakit, Tuhan. Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus, Bapak, kesembuhan terjadi di dalam varisesnya ini, Bapak, sehingga dia bisa berjalan normal, Bapak, bisa berdiri tegak, Bapak.
di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Kau memberikan kesembuhan juga untuk Tara Tuhan Yesus dari kelahirannya Tuhan, dia juga telah Kau pulihkan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh luar biasa. Tuhan, Kau juga memberikan kesembuhan pada saat ini Sipri yang kurang sehat tubuhnya Tuhan, bilur-bilur menyembuhkan Sipri sehingga dia dapat pulih kembali, baik asam lambungnya Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, Kau berikan kesembuhan Sipri. Kau berikan juga ketaatan yang daripada Engkau Tuhan untuk Sipri, Tuhan, untuk menyembuhkan asam lambungnya. Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, kasih-Mu selalu ada buat setiap anak-anak-Mu yang berserah kepadanya, yang taat kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Kau sungguh Allah yang luar biasa. Terima kasih. Kami kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semuanya sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.